Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Rizka senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rizka yang dirahmati Allah, segala apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki permulaan. Itulah perbedaan antara Khalik dan makhluk. Khalik, yaitu Allah sang pencipta, tidak memiliki permulaan dan tidak ada akhirnya. Qidam maknanya terdahulu, baqo kekal, dan tidak ada ujungnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi makhluk atau yang namanya manusia pasti memiliki asal usul proses penciptaannya. Bagaimana proses penciptaan asal mula manusia? Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-ayah. Sahabat-sahabat Rizka yang dirahmati Allah, dari ayat inilah awal mula Allah ingin menciptakan yang namanya manusia. Disebut di dalam Al-Quran dengan ungkapan khalifah. Yang menarik adalah dalam proses ini ternyata saat Allah ingin menciptakan Adam alaihissalam, malaikat berkomentar saat itu. Apa kata malaikat? Ya Rabb, apakah yakin engkau ingin menciptakan khalifah di bumi ini? Bahkan malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan, bahkan melakukan pertumpahan darah? Ini adalah komentar dari malaikat. Maka hikmahnya, teman-teman yang dirahmati Allah, kalaulah Allah saja yang maha benar ingin menciptakan khalifah di bumi ini, malaikat berkomentar. Apalagi kita, ketika kita berbuat sesuatu lalu kemudian ada yang mengkomentari, ya terima saja. Karena apa? Karena kita manusia berpotensi salah. Jadi jangan baper kalau ada orang yang komentar. Ya, sikapi dengan tenang, sikapi dengan sabar. Karena apa? Karena memang dari awal mula manusia mau diciptakan, malaikat pun sudah komentar. Subhanallah. Sahabat-sahabat Rizka yang dirahmati Allah, lalu singkat kisahnya, Allah mengatakan kepada para malaikat, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku ini lebih tahu daripada kalian. Subhanallah. Maka malaikat pun merasa bersalah atas ucapannya, lalu mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itulah bentuk ungkapan rasa bersalahnya malaikat. Lalu malaikat tawaf mengelilingi arsy. Allah suka dengan apa yang dilakukan oleh malaikat, maka Allah perintahkan malaikat untuk membuat satu tempat di atas muka bumi agar manusia nanti bisa tawaf seperti para malaikat di atas. Subhanallah. Karena apa? Karena manusia yang Allah ciptakan nanti adalah makhluk yang divonis selalu berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti salah. Dalam ungkapan lain dikatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana proses awal penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam? Ini manusia pertama. Diawali dari perintah Allah kepada malaikat
pencabut nyawa. Kita kenal dengan malakul maut. Ya. Sebelumnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi ini untuk diciptakan Adam. Lalu Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah, tapi Jibril tidak berhasil mengambil tanah. Kenapa? Karena saat Jibril turun, lalu tanah mengatakan, "A'udzubillahi minka ya Jibril." Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Jibril. Lalu Jibril tidak mampu berhasil mengambil tanah, kembali kepada Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat selanjutnya, Israfil, turun ke bumi, ambil tanah. Subhanallah, turun Israfil ke bumi, lalu Israfil mengambil tanah, dan tanah pun mengatakan, "A'udzubillahi minka ya Israfil." Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Israfil. Subhanallah, gagal Israfil mengambil tanah, kembali kepada Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat Mikail. Malaikat Mikail diperintahkan, kemudian Mikail turun ke bumi mengambil tanah. Tanah pun mengatakan, "A'udzubillahi minka ya Mikail." Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Mikail. Mikail pun tidak berhasil mengambil tanah, dan Allah perintahkan malaikat keempat mengambil tanah. Lihat apa kata malaikat ini. Begitu turun, lalu tanah mengatakan perkataan yang sama, "A'udzubillahi minka ya malak." Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu wahai malaikat. Lalu malaikat ini mengatakan, "Wa a'udzubillahi min maksiatillah." Dan aku pun berlindung kepada Allah dari maksiat kepadanya. Subhanallah, karena ini perintah Allah. Lalu berhasil mengambil tanah dan sampailah kepada Allah. Maka Allah bertanya kepada malaikat yang keempat ini, "Ayuhal malak, kenapa kamu berhasil mengambil tanah, sementara Jibril, Mikail, Israfil tidak berhasil?" Apa kata malaikat yang keempat ini? "Ya Rabb, ketika tanah berlindung kepadamu dari perbuatanku, aku pun mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari maksiat kepada Allah." Subhanallah. Maka sejak saat itu Allah mengatakan, "Wahai malaikat, kamu adalah malaikat yang tidak pernah ragu untuk menjalankan perintah dariku. Maka mulai saat ini, anta malakul maut." Kamu adalah malaikat maut. Subhanallah. Itulah asal usul daripada malaikat maut. Nah, lalu Allah ciptakan Adam dari hasil tanah yang diambil oleh malaikat. Ya, bagaimana prosesnya? Subhanallah. Kalau teman-teman melihat di dalam Al-Quranul Karim, terkadang manusia ini disebut dengan kalimat turab. Ya, turab artinya tanah yang kering. Lalu terkadang Allah pun menyebut penciptaan Adam ini dari tin. Tin itu tanah yang sudah diberi air. Dan terkadang Quran juga menyebut dengan kalimat tinul lazib. Tinul lazib yaitu apa? Tanah yang campur air dan sudah diadon. Dan terkadang Quran menyebut dengan kalimat min solsolin kal fakhar. Ini adalah tanah yang sudah kering setelah dicampur air, diadon lalu dikeringkan. Nah, inilah proses penciptaan awal manusia, yaitu Adam alaihissalam. Ya, dari turab, tanah kering. Kemudian dari tin diberikan air, karena tanah ketika masih kering sulit untuk diaduk, untuk diadon, maka dicampur air. Kemudian setelah tercampur dengan air, diaduk seperti seorang pembuat kue yang sedang mengadon tepung dan air untuk siap dibuat roti. Itulah seperti kalimat dalam Quran tinul lazib, ya, seperti adonan. Barulah Allah jadikan jasad, ya, dibentuk oleh tangan Allah sendiri dan disimpan sampai mengering. Barulah proses terakhir adalah ditiupkan ruh. Nah, ketika sudah ditiupkan ruhnya, maka sempurnalah Adam tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah proses awal mula penciptaan manusia. Sahabat-sahabat Rizka yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang adalah, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Pasti punya tujuan. Ya, jawabannya insya Allah kita akan lanjutkan di episode kedua.
tetap di channel Rizka Menteng bersama saya Taufik Al-Miftah. Syukran lakum ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.